Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu global kedua, yaitu merusak generasi muda dengan pornografi. Nah, kita tinjau dari segi pemerintahan, penegakan hukum bagi pelanggaran undang-undang pornografi di sini masih minim. Nah, pencegahan akses situs-situs pun dirasa belum maksimal. Jadi untuk saat ini kita sangat mudah sekali untuk mengakses konten-konten atau website-website yang memiliki unsur pornografi. Oke, selanjutnya dari bidang akademik, pendidikan. Nah, di sini perlu rasanya penanaman sejak dini mengenai bahaya-bahaya pornografi. Sangat berpengaruh sekali terhadap generasi muda kita saat ini. Selanjutnya, dari segi bisnis. Nah, di sini para pelaku usaha biasanya memasukkan konten-konten pornografi ini sebagai daya tarik. Contohnya dalam bidang fashionable misalkan. Para pengusaha dengan mudahnya memasukkan artikel-artikel ataupun item-item yang memang di situ mendukung sekali yang menjurus kepada pornografi. Kemudian dari segi hiburan juga, sekarang dunia perfilman pasti ada unsur-unsur disisipkannya unsur pornografi. Oke. Selanjutnya dari komunitas. Nah, ini masyarakat atau terutama generasi muda masih belum paham mengenai bahaya dari pornografi tersebut. Nah, selanjutnya ini media. Media juga pada saat ini, utamanya media sosial, masih banyak dipengaruhi oleh konten-konten yang berunsur pornografi. Dan itu semuanya mudah sekali untuk diakses. Baik. Nah, kita beralih ke isu global yang ketiga, yaitu radikalisme. Ditinjau dari segi kepemerintahan, di sini terdapat dugaan bahwa radikalisme ini sengaja diciptakan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian publik terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Kemudian dari segi pendidikan, akademiknya, pendidikan moral dan bela negara rasanya perlu sekali ditekankan, ditanamkan kepada generasi kita. Selanjutnya dari segi bisnis, di sini terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan isu-isu radikalisme hanya untuk kepentingannya, hanya untuk keuntungannya. Oke. Dan selanjutnya, pada saat ini komunitas ataupun di masyarakat banyak sekali berkembang organisasi-organisasi masyarakat, dan yang lebih berbahayanya lagi mereka menganut paham radikalisme. Selanjutnya dari media. Nah, di sini media sangat penting sekali ini untuk memfilter berita-berita radikalisme. Sehingga di sini perlu ditekankan bahwa media ini harus terintegritas, harus lebih selektif dalam menyebarkan berita-berita terutama untuk radikalisme. Dan selanjutnya kita beralih ke metode USG, yaitu untuk menganalisis seberapa penting dalam masalah-masalah tersebut untuk diatasi. Dari ketiga poin tadi, di sini ada unsur-unsur kita menggunakan metode USG. Yang pertama, tingkat kepentingannya, urgensinya, kemudian dari tingkat keseriusannya, kemudian dari tingkat pertumbuhannya, sejauh mana masalah-masalah tersebut itu akan mengancam. Ya. Di sini untuk kriterianya di sini ada U, urgensi, kemudian seriously dan grow, gitu ya. Nah, di sini aja rentang penilaian kita mulai dari angka 1 sangat tidak mendesak, kemudian angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Nah, kita akan mencoba menganalisis satu persatu dari ketiga masalah tersebut. Pertama dari poin 1, berita hoax menyebabkan perpecahan bangsa. Nah, kita menganalisis ini dari tingkat urgensinya ini memberikan poin 5. Karena untuk saat ini dirasakan sangat mendesak sekali karena berita hoax ini akan menimbulkan perpecahan bagi bangsa, menimbulkan keresahan di masyarakat. Selanjutnya juga dari segi keseriusannya, kita memberikan nilai 4 di sini, karena ini cukup mendesak sekali untuk berita hoax. Selanjutnya dari tingkat dari segi grow-nya ini
kita memberikan nilai 4 juga, karena ini sangat mendesak juga. Sehingga kita memiliki total dari penilaian berita hoax ini adalah 13. Oke, untuk poin kedua, merusak generasi muda dengan pornografi. Untuk urgensinya ini kita memberikan poin 4, karena ini juga cukup mendesak. Ini sangat merugikan sekali bagi bangsa kita, karena akan merusak generasi muda kita. Ya. Kemudian dari tingkat keseriusannya juga kita memberikan poin 3, karena cukup mendesak. Ya. Kemudian selanjutnya untuk grow-nya kita memberikan poin 3, cukup mendesak. Ya, sehingga kita memiliki total penilaian 10 untuk poin kedua tentang pornografi. Selanjutnya poin ketiga tentang radikalisme. Untuk urgensinya kita memberikan nilai 4. Di sini juga radikalisme cukup mendesak. Untuk keseriusannya juga kita memberikan poin sama 4 juga, karena cukup mendesak juga. Kemudian untuk pertumbuhan dalam masalah radikalisme ini kita memberikan poin 3. Nah, sehingga kita memiliki total penilaian dari poin radikalisme ini adalah 11. Nah, ini adalah penilaian kami dengan metode USG tentang isu-isu global dari ketiga masalah ini. Kita sudah memiliki 1 poin, yaitu poin yang pertama mengenai berita hoax dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Nah, ini poinnya 13. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.